disiplin dan bertindak, tidak gentar menghadapi rintangan, selalu peduli dan siap berkorban untuk sesama adalah jiwa dan karakter yang kita butuhkan di era pandemi COVID-19. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Hingga saat ini pertanggal 25 Maret terkonfirmasi kasus positif sebesar 1.476.452 jiwa dan 39.983 jiwa meninggal dunia. Pemerintah pun mengambil kebijakan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Masyarakat diminta melakukan WFH. Akibatnya aktivitas pun terbatas sehingga perekonomian terhambat, termasuk di dalamnya ada sektor pariwisata. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Anjela Tanusudibjo memperkirakan Indonesia mengalami kehilangan devisa sebesar 14,5 hingga 15,8 miliar dolar Amerika Serikat akibat penurunan wisatawan mancanegara. Penurunan tersebut juga berdampak pada UMKM. Pasalnya, pada 2018 UMKM menyumbang kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Lantas, bagaimana keadaan UMKM selama pandemi? Sebanyak 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku UMKM terkena dampaknya. Kemenkop mengungkapkan sebanyak 37.000 UMKM melaporkan berbagai permasalahan, antara lain 56% melaporkan adanya penurunan penjualan, 22% melaporkan permasalahan pada pembiayaan, 15% masalah distribusi barang, dan 4% mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan baku mentah. Eksistensi desa wisata yang kian meredup akibat pandemi ini mengakibatkan sejumlah penduduk desa kehilangan pekerjaannya. Bahkan awal mula adanya COVID, desa wisata harus ditutup. Akhirnya, hal tersebut mendorong masyarakat setempat untuk melakukan perbaikan dan peningkatan fasilitas. Menangani permasalahan yang terjadi pada UMKM, pemerintah memberikan bantuan sebesar 123,46 triliun dan memberikan pelatihan dan pengenalan e-commerce kepada pelaku agar produk mereka dapat dikenal di berbagai kalangan Indonesia. Maka dari itu, kami hadir dengan gagasan Anuska Wisata. Anuska Wisata merupakan sebuah platform yang ditujukan untuk masyarakat umum di seluruh Indonesia yang memiliki ketertarikan untuk mengenal lebih jauh mengenai desa wisata, mempelajari hasil karya desa wisata, dan belanja produk desa wisata. Di samping itu, Anuska Wisata dapat menjadi sarana pembelajaran sebagai program studi wisata yang tidak dapat dilaksanakan di masa pandemi seperti ini. Anuska Wisata berasal dari bahasa Sanskerta. Anuska artinya adalah harapan, dan wisata artinya wisata. Anuska Wisata dirangkai menjadi sebuah nama dengan tujuan adanya platform ini dapat menjadi sebuah harapan bagi UMKM desa wisata untuk memasarkan hasil produksinya di masa pandemi seperti ini. Anuska Wisata menyuguhkan platform yang memiliki 3 fitur utama. Yang pertama, pameran virtual desa wisata. Yang kedua, edukasi hastakarya desa wisata. Dan yang ketiga, wisata belanja produk desa wisata. Berikut merupakan tampilan utama Anuska Wisata. Pengguna dapat memencet tombol Next untuk memilih tujuan wisata. Setelah memilih tujuan wisata, pengguna akan diberikan pilihan hingga fitur yang ada pada Anuska Wisata. Oke, kita akan membahas lebih lanjut mengenai fitur Anuska Wisata. Pertama, fitur pameran virtual. Fitur ini dilengkapi dengan visualisasi kamera 360 derajat, sehingga pengguna dapat merasakan sensasi touring. Pameran virtual ini menampilkan seluruh sudut desa wisata. Tidak hanya itu, pengguna dapat menyaksikan live virtual exhibition serta mendapatkan berita-berita baru terkait desa wisata tersebut. Setelah pameran virtual, pengguna akan disuguhi dengan fitur yang kedua, yaitu edukasi hastakarya. Fitur ini sangat cocok digunakan sebagai alternatif studi wisata yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung akibat pandemi COVID-19. Pengguna dapat menyaksikan proses pembuatan produk-produk hastakarya yang diproduksi oleh para pengrajin di desa wisata. Dan tentunya, kurang lengkap apabila tidak merasakan sensasi belanja produk hastakarya. Ya, fitur yang ketiga dari Anuska Wisata adalah shopping hastakarya. Di sini, pengguna dapat mengeksplor produk-produk yang dijual di desa wisata tersebut. Gambar produk, harga, dan spesifikasi lengkap dapat dilihat pada fitur ini. Setelah membahas fitur, rasanya kita perlu melihat kekuatan dan kelemahan dari ide. Berikut adalah analisis SWOT. Dari segi internal, Anuska Wisata dinilai dapat meningkatkan produktivitas para pelaku UMKM. Tidak hanya itu, masyarakat yang berkecimpung di dunia kreator dan kreativitas juga diuntungkan dengan adanya gagasan ini. Selain itu, Anuska Wisata mudah diakses oleh siapapun. Di sisi lain, weakness dari Anuska Wisata antara lain,
proses perealisasian yang harus dilakukan secara bertahap dan jangka waktu yang tidak singkat. Hal ini karena Anuskha Wisata tidak hanya diciptakan, tapi juga diaplikasikan untuk memberikan kebermanfaatan. Selain itu, mungkin saja ada error yang muncul dari platform ini. Sedangkan dari segi eksternal, Anuskha Wisata memiliki beberapa kesempatan. Antara lain, belum banyak platform yang memfasilitasi UMKM, khususnya desa wisata, untuk memperkenalkan dan mempromosikan aktivitasnya. Dengan adanya pandemi ini, masyarakat dituntut untuk lebih melek teknologi. Anuskha Wisata membantu pelaku UMKM untuk tetap eksis dan mengikuti perkembangan teknologi. Namun, perealisasian gagasan ini memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak, dan tidak semua pelaku UMKM melek teknologi. Untuk itu, perlu adanya sosialisasi untuk menerapkan gagasan ini. Lantas, bagaimana impact-nya ke masyarakat? Ya, seperti tujuan awal, Anuskha Wisata dapat meningkatkan produktivitas pelaku UMKM di desa wisata. Dengan demikian, kesejahteraan finansial pelaku UMKM juga akan meningkat, tidak terhalang pandemi. Seperti yang kita ketahui, UMKM merupakan penggerak utama perekonomian di Indonesia. Peningkatan kemampuan finansial pelaku UMKM akan meningkatkan pendapatan nasional. Lebih lanjut lagi, pendapatan nasional berbanding lurus dengan produk domestik bruto. Produk domestik bruto dinilai dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Artinya, dengan terrealisasinya gagasan ini mampu berkontribusi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, diharapkan ada kolaborasi yang maksimal dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait, sehingga keberadaan platform ini dapat memperbaiki perekonomian Indonesia.